Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Mezara dari kelompok 2. Hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 2, yaitu ada Ahmad Firdaus Zamzami, yang kedua ada saya Amalia Mezara, lalu yang terakhir ada Indira Azalika Shalwa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dalam bentuk suara, data, teks, gambar, audio, dan video melalui jaringan yang berbasis komputer dari satu tempat ke tempat yang lain. Bentuk-bentuk dari komunikasi sendiri itu ada komunikasi satu arah, yaitu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti televisi dan radio. Lalu yang kedua ada komunikasi dua arah, yaitu pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti telepon atau VoIP. Yang ketiga ada komunikasi semi dua arah, yaitu pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya seperti handy-talkie, chatroom, atau fax. Yang selanjutnya ada komponen pendukung telekomunikasi. Yang pertama ada informasi, pengirim, media transmisi, dan juga penerima. Lalu ada jaringan komunikasi berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN, yaitu dibentuk untuk menghubungkan PC dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. Yang kedua ada Metropolitan dan Wide Area Network, jaringan yang berada di suatu kota tertentu yang menghubungkan beberapa lokasi atau gedung seperti kampus, kantor, hotel, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN, sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Dan untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia, atau disebut juga dengan TCP atau IP. Lalu berikutnya ada layanan di internet. Layanan di internet yang pertama ada perangkat informasi. Perangkat informasi adalah suatu perangkat yang mendukung internet atau penerima internet TV untuk akses web dan email, yang dibuat untuk menjalankan sedikit tugas komputasi khusus dengan baik, dengan upaya minimal penggunanya. Lalu ada World Wide Web. World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW merupakan kumpulan server web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. World Wide Web ini atau WWW itu bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa berupa gambar, video, suara, atau bahkan animasi. Lalu selanjutnya ada nirkabel. Nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik. Jaraknya bisa pendek, bisa hanya beberapa meter untuk remote control TV, atau bahkan ribuan bahkan jutaan kilometer untuk ruang dalam komunikasi radio. Lalu ada perangkat-perangkat nirkabel. Perangkat-perangkat nirkabel yang pertama ada PC atau personal komputer, lalu telepon seluler, lalu personal digital assistant atau PDA, lalu ada keyboard QWERTY, lalu messaging, dan yang terakhir ada sistem seluler. Di sini saya akan menjelaskan standar jaringan seluler. Yang pertama ada GSM dan yang kedua ada CDMA. Apa sih GSM? GSM adalah kemampuan roaming internasional, sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Kelebihan GSM sendiri, yang pertama kualitas suara yang dihasilkan
melalui jaringan ini lebih jernih daripada CDMA. Yang kedua, jaringan lebih luas karena telah ada banyak provider GSM di seluruh Indonesia. Yang ketiga, memiliki sinyal yang lebih baik karena telah memiliki jaringan yang luas. Kekurangan GSM, sistem informasi yang dilakukan mudah diakses atau bocor. Yang kedua, sistem keamanan yang kurang baik sehingga mudah disadap. Yang ketiga, biaya yang diperlukan relatif lebih mahal. Sekarang CDMA. CDMA merupakan cara komunikasi yang mengirimkan data melalui metode pengiriman dalam bentuk kode unik yang akan mengatur paket data yang dikirim. Kelebihan CDMA, yang pertama, biaya yang diperlukan relatif lebih murah dibandingkan menggunakan GSM. Yang kedua, kualitas panggilan lebih baik dan lancar. Kekurangan CDMA sendiri, yang pertama, jaringan komunikasi yang sering terganggu. Yang kedua, jaringan CDMA terbatas atau kurang luas di Indonesia karena hanya pada beberapa daerah saja yang support CDMA ini. Selanjutnya, jaringan komputer dan akses internet kabel. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dan peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Yang kedua ada Wi-Fi, yang ketiga ada akses internet kabel, yang keempat ada WiMAX, yang kelima ada layanan seluler broadband. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kami bermanfaat.